Kembali lagi dengan saya, Mada Karisma. Pada kesempatan hari ini saya coba akan jelaskan mengenai press tooling design dan juga demonstration. Demonstration nanti mungkin saya akan pisahkan di lain waktu. Saya akan mulai dengan presentasi bagaimana kita akan buat modeling dan mengenal press stamping ya, atau yang kita bisa sebut press tooling. Nah, ini adalah contoh bagaimana sukses customer di mana ada mold maker yang mengembangkan proses press tooling dan juga stamping. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa produk yang di cutting dengan harden, beberapa mesin yang mereka gunakan, proses finishing, ya, tentunya menggunakan power mill ataupun feature cam di situ. Press stamping. Nah, ini untuk proses stampingnya, assembly, proses millingnya, pembuatan elektrod. Ya, mungkin kebanyakan elektrod itu gunakan untuk mold ya, mold desain plastik misalnya. Kalau press tooling mungkin kebanyakan akan menggunakan wire cut ya. Tapi terkadang juga ada untuk EDM, beberapa yang harus di EDM karena butuh suatu bidang yang lancip atau R-nya kecil sehingga nggak terjangkau oleh tool-tool sebelumnya. Nah, beberapa R yang nggak terjangkau kita harus buat elektrod di situ ya. Nah, seperti itu. Ya, bisa gunakan mesin dengan positioning tool, misal kita punya mesin positioning misal, atau mesin 5 aksis juga pasti disupport dengan power mill atau feature cam di situ. Ini beberapa produk press tooling yang kita bisa lihat di situ ya, di perusahaan pressis. Oke, sekarang kita bahas mengenai benefitnya. Kenapa kita harus menggunakan power shape untuk press tooling design, untuk bisa mendesain? Yang pertama, ini software CAD yang cukup fleksibel untuk modeling, sistem modeling, mulai dari reverse engineering, modeling for manufaktur, pembuatan press tooling design, sampai assembly, mold design, atau pan and dice design, lalu juga rapid surface creation, tangential surface, jadi bermain di surface dan multiple surface, lalu juga quick trim boundary editing, yang misal editing curve gitu ya, potong, kita buat create curve itu cukup mudah. Lalu juga multiple surface filleting, jadi filleting yang berbentuk multiple radius itu juga kita bisa buat. Lalu rapid ability untuk bisa membuat blend surface yang beberapa area critical. Lalu spesifikasi khusus untuk press tooling, ada addendum surface function ya, nanti juga saya akan coba jelaskan. Lalu ada rapid dynamic model untuk modifikasi morphing misalnya, jadi cukup mudah untuk bisa kita buat untuk morphing. Lalu part of complete solution include CAM. Nah, di situ ada inspection dan juga reverse engineering. Nah, di mana
bottlenecknya itu dari desain proses itu ada device design ya, pembuatan device design, lalu trimline creation, lalu interactive modification of device, lalu juga mechanical compensation, artinya di situ harus ada kompensasi, lalu untuk di drawing dan juga proses desain. Nah, bagaimana saya nanti juga akan tunjukkan untuk demonstrationnya. Ini salah satu part dari part stamping ya, itu dari mobil di handle tulang handle di pintu ya, di mobil. Lalu yang nanti akan saya tunjukkan mulai dari model preparation di stage pertama, stage kedua nanti akan saya bahas device design, lalu stage ketiga saya akan bahas interactive change, dan yang terakhir stage keempat akan saya bahas dice design. Nanti saya akan buatkan video secara terpisah sehingga kita bisa mengikutinya dengan mudah. Lalu ada deep drawing tooling ya. Deep drawing tooling ada punch, kita bisa lihat gambarnya. Lalu ada blank holder ya, pembebas. Lalu ada dice ya, untuk dice nya itu untuk dice nya bisa lihat. Jadi ada punch, blank, dan dice. Lalu untuk komponen yang lainnya ada upper dice, lalu ada blank holder, lalu ada lower dice, dan ada punch itu sendiri. Kalau ini secara tertutup ketika deep drawing atau komponen assembly-nya, lalu saat ini yang terbuka. Ini untuk menuju hampir menutup dan tertutup. Seperti itu sistem kerjanya. Ya, sampai dia melakukan punch dari punch. Lalu ada part preparation ya. Di part preparation itu ada include untuk removal of shaft corner dan small radius, lalu inspection dari model quality, lalu removal undercut, lalu harus ada open area ya, area terbuka, lalu ada day alignment. Kita bisa lihat di sini ya, part preparation untuk configuration part itu remover shaft, corner, dan small radius ya. Kita bisa lihat punch di sini untuk area punch radius harus terbuka. Lalu untuk dice radius kita bisa lihat untuk radiusnya terus kita berikan, jadi harus shaft corner. Lalu ada removal undercut, jadi harus miring ya. Lalu di sini juga akan ada open area di area radius tadi. Lalu juga consideration for dice alignment ya, di situ kita harus cek untuk minimum draw depth-nya, lalu balancing strike point, sehingga kita harus tahu jadi kemiringan itu kita harus alignment jadi lurus sehingga area undercut itu akan terbuka ya, minimum break draft gitu ya. Di sini kan undercutnya cukup banyak ketika seperti yang warna kuning. Begitu kita rubah jadi ini semuanya warnanya hijau sehingga yang undercut akan terbuang. Lalu ada overlapping surface. Artinya di situ kita bisa lihat kondisi beberapa part harus lancip untuk punch-nya, no tangent surface, jadi harus smooth. Lalu ada trimline creation ya, mulai dari ini kita cukup harus memberikan trim limits, artinya kalau kita lanjutkan lagi ada operation 1 trim ya, ini ada yang lurus, ini miring ya. Begitu kita punch itu langsung putus, itu kita bisa lihat bahwa di sini akan terjadi goncangan karena ini tidak, kondisinya punya ketebalan ya, jadi 90 derajat. Nah begitu kita buat ada operation 2 ada distract, jadi miring. Ini lurus, ini pas waktu ada kemiringan. Nah trimline creation untuk original itu biasanya miring kan,
Nah, trim length-nya kita bisa buat lurus juga. Gitu. Nah, kalau miring kita bisa dapat original length-nya berapa. Kalau trim length kita bisa langsung putus gitu. Nah, trim length creation itu kebanyakan kita harus luruskan ya. Karena kalau pas waktu potong belok itu kita akan kesulitan. Mending ini kita harus untrim ya, untrim. Ini juga harus di untrim area-area ini. Ya, potong dulu baru di untrim. Artinya tadi kita lebih baik diluruskan dulu. Jadi kalau potong seperti ini akan kesusahan ya. Jadi diluruskan dulu baru potong, nanti baru di bending waktu lurus. Jadi itu kerjanya. Nah, untuk create work plan di increment itu ada namanya section length untuk work plan position. Itu nanti otomatis akan membuka. Lalu atau kita bisa tambahkan secara manual dengan cara extension surface. Kita bisa tambahkan new surface untuk extension. Ini cukup fleksibel, kita gunakan di PowerShape. Lalu ada formability. Formability itu biasanya kita menggunakan software tambahan untuk bisa mendeteksi area mana sih yang sebenarnya kita bisa cek simulatornya. Jadi simulator waktu ketika project ini kalau saya punch, dia akan bisa membentuk lurusnya dulu, part lurusnya, lalu juga akan membentuk sebenarnya bagian mana nih yang mendapatkan tekanan yang berlebih atau yang tidak terbentuk, atau mungkin akan terjadi crack gitu ya. Crack itu mungkin juga butuh area yang tidak halus atau tidak smooth gitu. Kita biasanya kita rekomendasikan ada software namanya AutoForm yang terintegrasi dengan PowerShape. Seperti ini tampilannya AutoForm, nanti bisa di search sendiri untuk AutoFormnya. Lalu mungkin saya bisa tampilkan sebentar untuk AutoForm. Nah, ini AutoForm ya, forming reality. Setelah kita buat desain, kita bisa masukkan ke AutoForm. Di AutoForm dia akan melihat itu untuk prosesnya. Yang pertama yang kita bisa lihat adalah nah ini untuk landing platnya ya, plat secara lebarnya berapa ketika kita buat kasih tekanan di atas force di situ. Lalu juga kita bisa lihat untuk simulasinya, bagian mana yang mendapatkan hasil yang tidak maksimal ya untuk formingnya. Di situ minus 0,2 ya, jadi lebih bentuknya tidak sesuai dengan atau lebih tipis nantinya, lebih tertekan di situ, jadi tidak smooth ya. Mulai dari planning, development itu kita bisa gunakan AutoForm. Lalu juga nanti bisa lewat kita bagaimana kita gunakan AutoForm. Nah, ini gambar bagaimana kita bisa lihat dari scale-nya ya. Gambar 2D nya, detail produknya. Lalu bagaimana kita gunakan AutoForm untuk bisa mendeteksi itu tadi. Lalu binder creation. Nah, binder creation itu biasanya kita gunakan strike point, lalu ada draw thread biasanya untuk melihat bagian bottomnya ya, atau dashnya ya. Itu kita bisa, atau kita buat blank holdernya ya. Jadi untuk blank holder surface kita bisa buat tambahkan dengan draw thread. Ini kita bisa gambar di PowerShape. Lalu kita lihat untuk area sini. Nah, ini ada simple extrude profile ya. Nah, ini kita gunakan yaitu tadi AutoForm. Jadi lembarnya itu kita bisa prediksi nanti lebarnya sekian, lalu akan ada simulasinya ya. Biasanya simulasinya nanti kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat ini pergerakan untuk AutoForm. Jadi dari benda lurus kita bisa akan lihat simulasinya, lalu juga bisa melihat hasilnya sesuai warna. Di sini ada split yang warna merah, lalu ada excess thinning berarti ada kelebihan, ada ridge of split, lalu ada shave yang warna hijau ya. Lalu semakin ke sini semakin flash gitu. Kita bisa lihat untuk prosesnya.
ya. Ini untuk auto form. Nah, kita bisa lihat pergerakan dari samping ya. View dari samping juga kita bisa lihat. Ini untuk auto form. Ini juga kita bisa lihat untuk auto formnya juga gerakannya seperti ini. Ini ada optimize blender. Jadi kita bisa lihat seperti ini ya. Ketika kita extrude surface gitu biasanya. Seperti yang saya bilang tadi, bagaimana kita bisa simulasikan tadi. Ini yang bidang lurus. Bagaimana kita bisa buat bidang bender yang lurus ini. Nah, di auto form itu kita bisa gunakan optimize binder, artinya di area sudut itu nanti kita bisa bentuk tanpa ada stretch marks atau area-area yang jadi kasar ya. Gitu. Nah, kita bisa lihat. Nah, kita masuk ke device design ya. Ada edge, fill, dan juga flank surface. Nah, biasanya kita harus tambahkan surface untuk bisa membuat smooth. Jadi selain menggunakan tadi binder tadi, kita bisa maksimalkan dengan kita create surface di power shape biasanya. Kita menutup seperti ini ya. Jadi membentuk area surface yang terbentuk di biar untuk smoothing juga ya, untuk surface smoothing. Lalu addendum juga membantu kita untuk bisa membuat tangent yang continuous, jadi lebih smooth. Lalu juga draft, membuat draft angle jadi lebih ke arah positif ya, jadi ke arah yang tidak undercut. Lalu juga bisa membuat blended untuk area yang lebih smooth, untuk area yang lebih radius yang besar itu biasanya ya. Nah, kita bisa lihat addendum ini untuk tangent addendum, ini punch left, ini ada fix profile edge, ada stand profile, lalu juga ada part, ini partnya. Lalu kita bisa lihat ada blank ya, ini untuk area atas untuk punch, ini untuk punch yang bawah ada blank holder, ada dice. Nah, ini dice-nya, ini punch-nya. Lalu ada surface untrim. Jadi untuk surface untrim itu kita harus untrim surface beberapa yang kita bisa luruskan seperti area sini ya. Nah, ini ada string length analyzer. Ini sebenarnya add-in tapi sudah lama tidak dikembangkan, jadinya kita mengandalkan di autoform. Lalu ada addendum. Kalau addendum ini masih ada di surface atau di power shape, artinya untuk warna yang hijau ini addendum ini kita bisa create secara otomatis di power shape. Itu untuk tambahan surface agar tidak terjadi stretch marks atau benda-benda hasil punch yang nanti akan merusak atau menggores atau juga bahkan jadi bekas biasanya terpotong gitu ya. Jadi seperti ini nggak bagus kalau tidak ada addendum di sampingnya ya, jadi bisa patah lah, bentuknya akan terpatah seperti itu ya. Untuk membantu kita membantu kita membuat kompleks part ya, addendum membantu kita untuk membuat kompleks part agar menghasilkan produk yang sempurna. Ini cukup efektif, kita biasa gunakan di power shape. Beberapa draw bed di situ kita tambahkan. Nah, biasanya ada blank holder untuk draw bed, lalu ada punch. Ya. Lalu tadi untuk iteration formability analysis dengan menggunakan autoform ya, software tambahan add-in ya, analisis tadi kita sudah tampilkan juga autoform. Lalu untuk iterative change atau analisis itu kita bisa gunakan seperti untuk proses modification. Misalnya saya ingin ada sedikit tambahan radius tapi untuk area yang lainnya sudah sesuai ya, tapi yang ada radiusnya.
Nah sebenarnya kita bisa gunakan nanti ya kita bisa analisa terlebih dahulu di AutoForm, nanti kita rekomendasikan kurvanya di PowerShape. Nah di PowerShape nanti kita bisa gunakan yang namanya di sini ya ada namanya AutoForm di Feature Camp juga di PowerShape, nanti saya akan tunjukkan. Nah kita bisa lihat bagaimana kita gunakan morphing, artinya di sini bentukan awal yang warna merah atas saya ingin bentuk hanya di area yang bawah saja. Nah nanti kita bisa gunakan morphing di situ. Kita bisa gunakan morphing dengan PowerShape. Lalu bagaimana AutoForm ini untuk bisa melihat spring back-nya untuk analisisnya. Ketika tadi kita rubah, artinya di area mana yang terkena kita bisa lihat di situ. Lalu ada spring back example 2, misal ternyata ada feedback, kita harus ganti di area sini. Untuk bisa ini kita bisa gunakan morphing itu tadi. Lalu spring back ketiga example, misal untuk area dinding sini nih. Ya, kita mau rubah derajatnya jadi 2 derajat. Nah, nanti kita bisa rubah juga dengan AutoForm di surface. Ya, jadi derajatnya hanya berubah di area sini saja. Nah, kita bisa lihat yang nantinya itu kita bisa rubah untuk titik poin tertentu di sini. Nah, kita bisa lihat ini kita bisa lihat ya, di sini kita bisa mengganti area yang ada di titik poin ini saja jika kita ingin buat morphing. Lalu kita bisa lihat, kita bisa bandingkan ke STL filenya akan dirubah. Misal ketika kita ingin scan lalu dirubah, nah nanti hasilnya seperti ini. Untuk dirubah ke bawah atau ke atas kita bisa ganti. Nah ini ada frame design untuk die design dash ya, deep drawing toolingnya ya, tadi yang pergerakan balancingnya. Lalu ada casting consideration. Nah disitu untuk bisa lebih ringan dan juga lebih tidak memakan tempat, kita bisa gunakan seperti ini yang terbuka. Lalu ada di sini red thickness, kita bisa tentukan offset punch base atau punch line atau punch clearance. Di sini untuk component creation benefitnya automatic fit atau power feature, lalu juga easy to additional dan juga positioning. Lalu juga kita bisa dapatkan associative copying of multiple instance. Lalu instant preview, lalu juga kita bisa lihat size management via libraries. Lalu untuk summaries-nya, dimana kenapa kita harus menggunakan PowerShape untuk press tooling, itu lebih fleksibel untuk toleransi modeling dan rapid smooth untuk blank holder development, lalu tangential untuk surface extension, misal untuk penambahan surface tadi, lalu quick ray trimming, lalu juga multiple surface untuk filleting, ya bisa error yang berbeda-beda, lalu ada rapid ability untuk blend, ya untuk blend area. Lalu juga ada spesifikasi press tooling untuk comment addendum surface tadi untuk mempermudah kita membantu untuk membuat produk yang lebih smooth. Jadi ketika kita punch tidak ada stretch marks atau yang lainnya. Lalu ada rapid dynamic untuk model modification via morphing, ya modification morphing untuk berbagai area tertentu misalnya. Lalu ada part of untuk complete solution. Oke, mungkin itu pertanyaan nanti bisa diajukan melalui email ke saya atau komen di sini. Terima kasih.